Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu dalam Minggu Advent keempat. Kita memuji Tuhan melalui saat teduh. Kita datang kepada Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Penyalaan lilin Advent keempat menandakan kita sudah hadir di minggu terakhir. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bekal harapanmu dan doamu. Kini terkabullah, sebab bagimu lahirlah Mesias putramu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala pujian. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun. Sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Kau beserta manusia kekal selamanya. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita duduk kembali dan mengaku segala dosa kita dalam doa pengakuan secara pribadi. Dan bersama-sama mari kita ucapkan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman penyegar iman dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh
Responsoria dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 4. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Ayat 20. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku Engkau, Allahku dan gunung batuku, keselamatanku. Mulia Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Epistel dari Roma 16 ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat dari kita, pimpinan jemaat dan pengurus jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita. Bagi yang memerlukan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan dalam pernikahan dan baptisan dan sidi dan pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat. Adapun berita sepekan panitia kebaktian, minggu ini tanggal 20 Desember adalah minggu ketiga, minggu keempat dalam bulan Desember. Mari kita memasuki minggu ini dengan penuh sukacita dan beribadah dengan penuh sukacita. Sehubungan dengan masa Advent dan Natal dan Tahun Baru, maka gereja tidak menyiarkan ibadah menyiarkan ibadah secara live streaming dan FB atau YouTube pada pukul 7 dan pukul 9.30. Kantung persembahan akan diedarkan 2 kali, 1 kali untuk kas gereja dan 1 kali untuk dana Natal. Agenda Advent, Natal, dan Tahun Baru dapat kita lihat, mari kita ikuti dan ajak keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Anggaran panitia Natal pada Tahun Baru dengan jumlah 5 juta yang sudah terkumpul dan kekurangan 880.000 rupiah. Tuhan kiranya memberkati kita yang sudah memberikan, dan kita terus berdoa untuk mendukung panitia Natal ini. Dari seksi sekolah minggu Rabu Gembira dan kelas meeting anak tetap diadakan pada pukul 5 sampai 5.30. Mari orang tua kita membawa anak-anak terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, mohon jemaat bersedia mengkonfirmasikan kepada pendeta, dan juga kita mengucap syukur untuk yang berulang tahun di bulan Desember, Steffi, Theodora, dan Shosien Fieslili. Selamat ulang tahun, sehat, bahagia, sukses, dan panjang umur, dan semakin diberkati dalam studi dan pekerjaan. Ulang tahun pernikahan oleh keluarga Pendeta James Damani. Penerimaan anggota jemaat penuh akan diadakan penerimaan anggota jemaat penuh dan juga baptisan pada tanggal 25 bulan Desember. Kita mengucap syukur ada jiwa baru bagi nama Tuhan. Yang sudah mendaftar nama baptis Eunike Timothy dan Timothy Napitupulu. Dan yang sudah mendaftar untuk mengikuti baptis dewasa Ibu Susi, Yohanes, dan Mila.
Pokok doa dan jadwal serta informasi keuangan dapat kita baca dalam warta kita. Kita mengucap syukur untuk Natal dan perayaan terus berlangsung, kiranya kita semakin semangat membawa jiwa baru bagi Tuhan. Kita akan berdoa syafaat dan mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang memimpin kami pada bulan terakhir di tahun ini. Oleh karena kemurahan Tuhan yang melindungi kami di masa pandemi COVID ini, Bapa, kami masih dapat memuliakan nama Tuhan. Engkau yang melindungi anak-anak Tuhan baik di negara-negara lain. Engkau yang melindungi anak-anak-Mu dari teroris, dari segala mara bahaya. Kami ucapkan syukur bagi-Mu ya Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau juga yang menyertai pemerintahan Republik Indonesia ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Engkau yang memberi keamanan. Kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu. Bapa di surga,
Kami juga berdoa untuk GMI wilayah 1 dan 2. Mulai dari Bapak Bishop wilayah 1 dan 2, semua para hamba Tuhan, pendeta dan guru Injil, serta mahasiswa teologi. Kuasa dan kasih Tuhan menyertai di dalam memberitakan Injil di mana-mana melalui medsos dan hal yang Tuhan perkenankan untuk setiap hamba-Mu. Beritakan Injil ke setiap pelosok-pelosok. Bapa, Engkau berkati pertumbuhan Gereja Metodis Indonesia di dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk GMI Immanuel Banjarmasin. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan pertumbuhan gereja. Kami mengucap syukur untuk jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan. Tuhan memberkati dan mengurapi hambanya, keluarga pendeta James Damani dan keluarga, dan juga pengurus serta jemaat. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, kami mohon Kau memberikan kesembuhan kepada Ibu Novia Daud. Tuhan Yesus, angkat sakit penyakit tumor dalam tubuhnya. Demikian juga dengan Aisyara, oleh kuasa kasih Tuhan sembuhkan dadanya. Demikian juga dengan kaki dan pergelangan kaki Ibu Iwa, oleh kasih Tuhan sembuhkanlah. Bapa, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus penyakit disembuhkan. Engkau juga yang menyertai setiap anak-anak Tuhan yang sekolah, juga mahasiswa-mahasiswi Papua. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Mereka boleh bersaksi di tengah-tengah Banjarmasin ini. Kami menyerahkan pergumulan GMI Immanuel Banjarmasin untuk tempat ibadah yang permanen. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang menyediakan bagi kami. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mencukupkan dana, menunjukkan jalan kepada kami ya Bapa. Berkati GMI Resort kami, Tuhan pakai secara luar biasa. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan anak-anak muda yang bersaksi di tengah pekerjaannya, Evan Migang, Heru, Widi, dan beberapa yang lain di kandangan dan juga di Tabal. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka terus teguh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mengucapkan syukur di dalam nama-Mu Tuhan yang mendengarkan doa kami. Dan kami mengucap syukur pertolongan-Mu bagi panitia Natal. Kiranya terus menerus nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pencipta langit bumi dan segala isinya,
yang hari ini juga menyatakan perkataan melalui ibadah live streaming ini, memberkati setiap kami, baik yang mendengar dan yang menyampaikan, baik yang di gereja maupun di rumah dan di berbagai tempat. Kuasa-Mu Bapa menaungi kami mengerti kedalaman firman-Mu, menguatkan kami di dalam minggu Advent yang keempat ini, supaya kami menerima damai dan kuasa damai itu di dalam seluruh hidup kami. Engkau menolong dan memberkati kami Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Salam. Baik yang ada di rumah maupun di gereja dan di berbagai tempat, kami ucapkan selamat memasuki minggu Advent yang keempat. Dengan tema minggu Advent yang keempat, yaitu jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Silakan jemaat mempersiapkan Alkitabnya. Dinyatakan demikian dalam firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika mulai malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Teramat sering kita mendengar keadaan di sekitar kita yang bertolak belakang dengan pernyataan dari Maria.
yang mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebab acap kali Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, banyak orang hanya memikirkan jadilah perkataanku kepada dirimu, jadilah kehendakku kepada engkau. Dan sangat jarang kita mendengar statement yang mengatakan jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebenarnya ini Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, bukan saja menunjukkan pribadi Maria yang rendah hati, tetapi juga menunjukkan satu kebiasaan yang berlangsung dalam diri seorang gadis yang bernama Maria, bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Allah dan tahu persis cara Tuhan Allah menyapa dia. Dan itu sangat berbeda Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak orang tidak mengerti cara Tuhan menyapa dia secara pribadi, karena memang tidak menjaga hubungan yang harmonis, hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan Allah. Sehingga cara Tuhan untuk menyapa tidak dipahami, tidak dimengerti, dan seringkali Bapak Ibu, dia tidak mengerti apakah Tuhan sedang menyapa dia atau tidak. Dalam keadaan ini Bapak Ibu saudaraku, kita akan membahas tentang 3 hal yang menunjukkan bukan saja karakter dari seorang Maria, tetapi menunjukkan satu pola hidup orang yang takut akan Tuhan dalam damai yang sesungguhnya. Bahkan Bapak Ibu saudaraku menjadi satu contoh mengapa Maria yang dipilih oleh Tuhan Allah di antara sekian banyak gadis-gadis pada waktu itu, dan mengapa Maria yang menjadi pilihan Tuhan Allah. Sebab di dalam kemahatauannya Tuhan Allah, Tuhan telah melihat bahwa Maria ini bukan saja bergaul dengan dirinya dan mengerti caranya hidup bersama Tuhan Allah, tetapi juga menunjukkan ketaatannya yang mutlak kepada Tuhan Allah di atas segala-galanya. Dengan kata lain Bapak Ibu saudaraku hendak mengatakan bahwa Maria ini menunjukkan otoritas firman yang tertinggi di dalam hidupnya. Kuasa Tuhan yang tertinggi di dalam hidupnya di atas semua kepentingan pribadinya. Sesuatu yang berbeda sekali dengan kondisi manusia baik pada zaman Maria maupun pada zaman sekarang, yang selalu mementingkan kepentingan pribadi baru kemudian menyesuaikan dengan kepentingan Tuhan. Jikalau kepentingan pribadi sudah terakomodasi, maka kepentingan Tuhan ditambahkan di checklist dan dikatakan oke. Tetapi jikalau kepentingan pribadi bertentangan dengan firman Tuhan, maka tidak akan ditanggapi, dianggap sepi dan tidak pernah bisa dipraktekkan, dan dianggap dicari firman Tuhan yang sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan pribadinya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, memasuki minggu Advent yang keempat ini dengan topik damai Bapak Ibu. Seperti apakah damai yang dialami oleh Maria? Pertama, ayat ini khususnya 38 ketika mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kata hamba yang dipakai di sana adalah kesed. Satu kata yang menunjukkan kerendahan hati yang sesungguhnya, yang tidak ada lagi tempat yang paling bawah atau yang paling hina. Dan itu adalah kesed seperti lap kaki orang di pintu memasuki satu rumah, membersihkan dirinya dari kakinya, lalu itulah yang disebut dengan hamba. Berarti dengan kata lain Bapak Ibu saudaraku, Maria menyatakan dirinya adalah hamba di antara yang paling rendah dalam status apapun di hadapan Tuhan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, ini mengingatkan kita hari ini bahwa Maria dikehendaki Tuhan untuk mengandung
atau melahirkan atau melalui rahimnya Tuhan Allah datang ke dunia, Sang Firman menjadi berdaging. Di dalam kemahatauan Allah, Bapak Ibu Saudaraku, Maria memiliki satu kepribadian yang berbeda dengan banyak gadis pada masa itu, sekalipun mereka adalah orang baik. Sekalipun mereka adalah orang yang taat beragama, tetapi di dalam lubuk hati yang terdalam Tuhan menemukan bahwa Maria menempatkan dirinya selalu dalam posisi yang terendah dan menjadi keset bagi orang lain dan juga bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara tentang respon. Dalam segala hal, Bapak Ibu Saudaraku, dapat dikunci dengan ayat ini bahwa karakter dan pribadi Maria ini adalah karakter seorang gadis, seorang perawan yang memiliki karakter responnya selalu benar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kedewasaannya diukur daripada respon itu sendiri. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah keset. Sesungguhnya aku ini adalah debu dan hampa adanya. Jikalau bukan Tuhan, tidak berarti apa-apa. Satu pernyataan yang sungguh serius kita perhatikan, Bapak Ibu. Teramat sering kita merayakan Advent, sehingga kita tidak menemukan arti keset ini dalam diri kita. Hamba sebenarnya debu dan fana adanya, tidak berguna. Tetapi oleh karena Tuhan menjadi berguna, tetapi oleh karena Tuhan menjadi bermanfaat, oleh karena Tuhan menjadi memiliki dan mempunyai kapasitas dan kapabel untuk mempraktekkan dan menjadi seorang anak Tuhan yang berkarya di dunia ini. Memerlukan satu pemahaman, penghayatan yang mendalam seperti Maria. Responnya benar karena memang dia adalah pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan dan mengetahui cara Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Jikalau kita perhatikan pada ayat 26 tadi, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Kata dikaruniai itu pengertian lainnya adalah diberkati, dan lebih lagi dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut dengan dipercayai. Oh, betapa mengagumkan Bapak Ibu Saudaraku, ketika Maria dikatakan di sana, "Salam hai engkau yang dipercayai." Betapa luar biasa Maria dipercayai oleh Tuhan Allah. Kita mempercayai Tuhan Allah adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan. Karena kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita mempercayai Tuhan Allah. Sangat berbeda dengan Tuhan Allah yang sebenarnya tidak membutuhkan apa-apa dari kita manusia. Tetapi dia mempercayai seorang yang bernama Maria. Itulah sebabnya Bapak Ibu, paralel dengan itu, hanya sekali Maria pada perikop ini mempertanyakan. Itu pun mengingat kapasitasnya yang belum melakukan hubungan suami istri. Ketika dinyatakan dia akan mengandung dan akan menamakan anaknya adalah Yesus, dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku,
Maria hanya sekali pada bagian ini mempertanyakan. Ini sangat berbeda dengan menyangkal atau berdebat. Ini adalah mempertanyakan esensi hakikat daripada Maria pada waktu itu yang disebutkan pada ayat ini. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, belum bersuami. Sebenarnya di dalam teks aslinya disebutkan belum bersetubuh. Maka sangat wajar seorang perempuan belum bersetubuh tidak mempunyai satu harapan untuk mempunyai anak. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, menunjukkan bahwa pribadi dan karakter Maria adalah pribadi yang berkali-kali dengan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di dalam dirinya. Merujuk kepada bapa leluhurnya Daud adalah pribadi juga yang memiliki kedekatan keintiman dengan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi dalam dirinya. Menunjukkan kepada kita hari ini Bapak Ibu di dalam memasuki minggu Advent yang keempat itu. Ketika Tuhan berkata kepada Maria melalui malaikat itu, dan respon daripada Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Berarti dengan kata lain Maria berusaha sungguh-sungguh hidup bergaul karib dengan Tuhan. Mengajarkan kita hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar hidup bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga kita mengetahui cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sehingga kita mengerti hari ini Bapak Ibu saudaraku, seperti apa cara Tuhan bekerja menuntun hidup kita, khususnya di tengah pandemi ini. Sehingga kita tidak putus asa. Sehingga kita tidak mengalami satu kegalauan hidup. Tidak mengalami persoalan-persoalan yang sulit. Bahkan tidak mengalami Bapak Ibu dalam hidup kita satu keadaan yang kacau balau. Tapi penuh dengan pengharapan. Yang kedua Bapak Ibu saudaraku, ketika Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, berarti di situ Maria mengerti providensia Tuhan Allah. Maria mengerti cara Tuhan memelihara. Coba bayangkan Bapak Ibu, Maria yang belum bersetubuh itu dinyatakan akan hamil. Bukan saja dia menanggung malu dan cemoohan dari masyarakat, keluarga dan seterusnya, khususnya juga dari Yusuf, calon suaminya. Apa kata Yusuf jikalau saya sudah hamil? Tetapi Bapak Ibu saudaraku, Maria mengerti ada pemeliharaan Tuhan Allah. Jikalau Tuhan mempercayakan itu kepadanya, maka Tuhan yang akan menyelesaikan segala rumit dan problem yang terjadi, baik di tengah keluarga maupun antar pribadi dengan Yusuf, maupun keluarga dan juga di dalam masyarakat. Bisa saja Bapak Ibu, Maria dituduh telah berzina dan hukumnya adalah dirajam, mati dirajam. Jikalau itu di tengah keluarga disembunyikan, maka kemungkinan Maria dikucilkan dan seterusnya, hukuman secara dunia. Tentu Bapak Ibu saudaraku terpikir oleh Maria untuk memikirkan kesulitan-kesulitan itu. Tetapi pikiran dalam kesulitan itu ditundukkan oleh kuasa Tuhan yang bekerja. Roh Tuhan yang bekerja melalui ketaatannya Bapak Ibu saudaraku. Berarti dia mengerti pemeliharaan Tuhan Allah yang berdaulat. Dia mengerti providensia Tuhan Allah. Artinya Tuhan bertanggung jawab penuh ketika Tuhan mempercayakan satu perkara besar itu dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita hari ini Bapak Ibu saudaraku. Jikalau Tuhan mempercayakan kepada kita banyak perkara hari ini terjadi,
Kita harus mulai meyakini satu pemeliharaan Tuhan Allah yang berdaulat atas hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketakutan, kekhawatiran kita yang akan menimpa kita seolah-olah membuat kita takut sekali. Kita harus memikirkan dan menyandarkan pengharapan itu kepada Tuhan. Tuhan akan sanggup mengurai dan menyelesaikannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, bukan saja tentang pemeliharaan Tuhan Allah yang kita mengerti secara teori, tapi kita alami dalam hidup kita secara langsung. Mengalami Bapak Ibu Saudaraku. Dan yang ketiga, menunjukkan satu ketaatan yang mutlak dari seorang Maria kepada Tuhannya, junjungannya yang mulia. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan segala konsekuensi yang akan terjadi kepadanya, dia lebih memilih taat kepada Tuhan Allah. Itu artinya Maria mempunyai satu pribadi yang terdidik dalam ketaatan. Bukan terdidik dalam karakter ketaatan yang sementara atau seolah-olah sesuai dengan apa yang menguntungkan, tetapi dia pilih ketaatan yang mutlak dalam hidupnya. Otoritas yang tertinggi yang dia pilih sebagai bagian dari pribadinya, taat kepada perkataan Tuhan, apapun yang terjadi. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar taat kepada Tuhan di atas segala yang lain-lain itu. Itulah sebabnya mengajarkan kita hari ini taat kepada Tuhan sebenarnya telah menyelesaikan lebih dari separuh perjuangan hidup kita. Maria kemudian mengalami berbagai rumit persoalan dan pergumulan hidupnya. Sebab tidak lama sesudah itu Bapak Ibu, melalui mimpi, nanti mereka setelah Yesus dia lahirkan di Bethlehem, mereka juga harus mengungsi ke Mesir. Dan seterusnya yang membutuhkan satu sikap membayar harga. Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, semua itu dilewati Maria. Tentu mengajarkan kita hari ini apapun kesulitan-kesulitan yang kita alami ketika kita taat kepada Tuhan, itu lebih menjawab dari segala solusi apapun yang ada di tengah dunia ini. Maka Bapak Ibu, jangan sesekali kita taat karena kepentingan tertentu. Taat artinya itulah karakter dasar dalam hidup kita. Satu karakter yang menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan dan menempatkan diri kita sebagai keser di hadapannya. Mari memasuki minggu yang keempat ini, Advent keempat. Menjelang kita merayakan penghayatan Natal dan Natal, mari kita meletakkan satu fondasi damai di atas semua ketaatan yang telah kita ikrarkan kepada Tuhan. Mari taat sebagai anak Tuhan. Mari taat sebagai pemuda-pemudi kepada Tuhan. Mari taat dengan segala konsekuensi apapun dalam iman kita kepada Tuhan. Sekalipun ada tawaran jabatan, sekalipun ada tawaran pasangan hidup, harta yang berlimpah dan seterusnya, tetapi jikalau itu membuat kita goyah akan iman, bahkan meninggalkan Yesus, itu artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita mengerti satu perkara dari Tuhan, itu adalah ketaatan yang palsu. Tapi ketaatan yang sesungguhnya adalah Tuhan di atas segala-galanya. Letakkanlah Yesus di atas segala-galanya dengan berkata, jadilah padaku menurut perkataan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh Engkau percayakan satu perkataanmu
seperti kepada malaikat yang disampaikan kepada Maria. Satu perkataan yang mengajarkan kami, jadilah kepada setiap kami perkataanmu yang mulia itu. Perkataanmu yang sungguh membuat kami dapat tegak berdiri di tengah dunia ini. Oleh karenanya, ajarkanlah kami terus rahasia itu, Bapa di surga, sehingga kami tidak goyah dalam iman kami kepada Engkau, khususnya dalam mempersiapkan kelahiran, memperingati kelahiran Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini, baik di gereja, di rumah, atau di berbagai tempat. Urapan dan kuasa yang sama dapat kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Panggilan menjadi murid. Kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 9 dan 10 sebagai nats dari persembahan kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita naikkan pujian dari pulau dan dunia. Lagu pujian
dapat mengumpulkan persembahan, baik persembahan di gereja, di rumah-rumah, dan dari semua jemaat-Mu. Ajarkanlah kami terus misteri ini, bahwa kami tidak berkekurangan sekalipun di tengah pandemi, dan kami mempersembahkan apa-apa yang patut kami persembahkan kepada Engkau. Dan hari ini kami serahkan persembahan kami, baik persembahan kantung kolektif untuk kas gereja, juga kantung persembahan khusus untuk dana Natal, nazar, persepuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain persembahan yang kami serahkan hari ini. Kami mempersembahkan bukan karena Engkau berkekurangan, tetapi karena Engkau ingin mengajarkan kami satu rahasia kerajaan Allah, bahwa kami tidak berkekurangan dalam segala hal, dan kami sudah terlebih dahulu Engkau berkati. Terimalah persembahan kami ini Bapa, dan tambahkan hikmat dalam gereja-Mu mengelola persembahan ini, agar digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan tugas dan fungsi gereja. Kami menyerahkan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam Yesus kami berdoa dan menyerahkannya. Amin. Tengadahkan tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat teduh, Tuhan memberkati dan selamat memasuki Minggu Advent yang keempat.